Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya dalam makom majelis dzikir Ma'rifatullah, dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu hakikat amal ibadah. Insya Allah di dalam kita memahami tajalli Allah, salah satu tajalli Allah yang paling bermuqarrabin adalah diri. Diri yang dimaksud yang bisa menembus singgasananya Allah, yaitu kerajaan tauhid siriyahnya, adalah diri siriyahnya, diri sifat bagi Allah. Itu dinamakan dengan ihsan. Kita sama-sama memahami diri ihsan adalah diri yang sangat menentukan keberhasilan seseorang bertajalli atas nama diri menuju kodrat ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ilah, Tuhan tunggal. Dalam masa pencarian pendekatan diri disebut dengan perjalanan rohani di dalam alam tasawuf. Sesungguhnya mendapatkan diri yang bisa menjadi tajalli kepada Allah adalah hakikatnya Allah yang berasmakan Allah, yang bernamakan kodrat keumatannya adalah ihsan. Ihsan adalah kodrat diri yang pertama, yang dikatakan diri rahasia. Ada 3 kodrat tajalli diri, yang mana tajalli zatnya Allah dalam makom rohani, adalah dalam makom batin, sementara dalam makom sir rahasia. Wa khalaqtuka li adli wa khalaqtuka li adlika. Aku ada karena engkau, engkau ada karena aku. Inilah yang dikatakan kun fayakun. Antara kun alif tersirat fayakun, waw muncul dalam fayakun, menandakan dia, adanya aku maka adalah dia.
Dianya inilah yang dikatakan dengan asma alif lam lam ha, yang disebut alif kasroh a i, di kasroh i dan ha ih. Ini dinamakan makom sifat. Diri sifat adalah diri tajalli sirullah. Dari mana kodrat asalnya diri ih terwujudnya di dalam ibadah tunggal kepada Allah. Diri ih berasal dari suatu sir yang disembunyikan di dalam martabat Muhammad. Asal usul diri ih adalah tajalli kodrat sir, rahasia keakuan Allah, yaitu pada kodrat Muhammad. Kita lihat pembuktiannya, yaitu dalam makom derajat kerasulan sebagai Tanizil Khadim Muhammad, Tanizil Khadim, Khadim Azali. Inilah yang dikatakan Khadim Azali. Siapa Khadim Azali itu? Adalah diri rahasia yang berkodrat Muhammad dengan sebutan sallallahu alaihi wasallam. Ini derajat yang sangat dimuliakan. Sallallahu, sesungguhnya aku Allah, alaihi, Tuhan yang hidup, wassalam, yang menyelamatkan. Padahal kita lihat derajat itu ada pada makom Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dilihat dari samud masaininya, di situ digambarkan bahwasannya yang sallallahu alaihi wasallam itu, sallallahu, sesungguhnya aku, alaihi adalah Tuhan, wassalam, yang menyelamatkan. Diberikan martabat itu kepada Muhammad karena Ahmad sudah berhasil memuji Muhammad sebagai nurnya, telah memuji batinnya Allah bernama Ahmad. Maka Allah memberikan hidayah, suatu derajat kepada Muhammad sebagai syafaat sallallahu alaihi wasallam. Itulah asalnya daripada alaihi wasallam. Alaihi, alif awal, ha belakang, alaihi, ih. Itu yang dikatakan ta'ala. Allah adalah Tuhan, ilah juga Tuhan. Karena ada to' menjadilah ibadah aftar, wujudnya, asmanya adalah Allah. Inilah diri I. Maka untuk menembus perjalanan tajalli tersebut, maka dikatakan, dihimbau, wa an ya'buduna hadza siratum mustaqim. Bagaimana cara menyembahmu? Bukan menyembah dari jauh atau dari dekat. Terus bagaimana syaratnya? Seperti apa ya Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Din, perjalankan nas, manusia, sirat, kepada jalan tersirat, yaitu alif satu, mutakin, pada derajat diri. Hanya ihdinas, ihdiridin adalah tajalli nas manusia. Mana diri hakikat manusia yang bertajalli sirat di jalan tersirat, hanya adalah mutakin, adalah alif yang tidak ragu-ragu. Orang yang belum berdiri alif pada dirinya, maka dia belum mendapatkan diri yang bisa menempuh sirat, jalan tersirat, yaitu jalan yang sangat halus,
Jalan tersirat adalah jalan yang sangat halus, yang mana fatwa ini dikeluarkan oleh para ulama masa lalu dengan kata seperti rambut dibelah 7. Nah, ini menandakan siratal lazi na'amta alaihim. Dia membuang, menyingkirkan kemanusiaan dan menghadirkan diri yang bertuhan, diri ketuhanan. Tuhan bertajalli pada sebuah diri, yaitu diri rahasia. Itulah asal usulnya diri yang dimaksud. Makanya untuk menembus solat dibutuhkan diri ihram, ya. Itu diri yang dibutuhkan di dalam melaksanakan tajalli kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, berbeda dengan diri zat. Nah, ini kodratnya adalah Muhammad, zat Allah, rohani bagi diri. Ini adalah gerakan fi'il Allah kepada Muhammad. Dalam hal ini, setelah kita memahami sesungguhnya diri ihsan itu adalah diri yang bersembunyi, kehambaan Allah dalam asmanya. Seperti yang pernah kita bilang, kalau asma Allah itu adalah bisa menghadirkan diri dan Tuhan dalam satu kata Allah melalui tajalli batin sirullah dalam Allahu, Allaha, Allahi. Maka di dalam menghadirkan diri tersirat dinamakan ihsan. Seperti yang pernah kita sampaikan, ihsan itu ada di balik tulisan Allah yang menjadi tajalli hamba. Karena dalam kata hamba harus bisa menerangkan dua jiwa, Allah dan umat. Siapa engkau? Hamba Allah. Siapa engkau? Hamba Allah. Sama jawabannya dari satu kalam. Inilah ihsan, diri yang sangat rahasia, diri sir, bermartabat batin. Martabatnya batin, bukan usulnya batin, tapi martabatnya yang batin. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah memahami bahwasan ihsan ini berasal dari kodrat sir sallallahu alaihi wasallam, pernyataan Allah tapi asmanya pada Muhammad. Pernyataannya Allah, sallallahu, sesungguhnya aku Allah, alaihi, Tuhan, wasallam, yang menyelamatkan. Ternyata kodratnya Muhammad. Di sini sudah jelas diuraikan oleh salawat. Allahumma, sungguhnya aku Allah, Allahu, aku Allah, Sayyidina, dan aku adalah Muhammad. Nah, ini dia. Aku ingin dipanggil Allah, Allah ingin dipanggil Muhammad dalam maujud Adam. Jelas sekali tajallinya. Sehingga kita harus bisa menatap kodrat diri halus seperti kosong ini. Begitulah derajat kodratnya yang harus ada dalam pandangan mata batin kita. Di situ kita akan mendapatkan zat Allah yang dikatakan sifat am, makanya dikatakan alam. Yang kita lihat itu adalah al-am, alam, alam batin. Jadi al-am, alam, alam batin. Ya, nah itu alam batin yang kita lihat itu namanya yaitu zat karajiah. Nah, disinilah
Di zat karajiah itu kita akan melihat sesuatu yang berdiri di dalamnya nanti. Yang jelas bahwasan yang dikatakan Allah di dalam diri itu adalah ihsan punya diri. Nah, di dalam ihsan inilah baru terungkap siapa yang terlihat nanti. Jadi asal usul diri ihsan itu adalah suatu diri sir yang bermartabat dan berasal dari kodratnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah syafaat yang sebenarnya yang diserahkan kepada Rasulullah, yaitu menyelamatkan umat. Inilah warisan yang kita jalankan sampai sekarang, menyambung kepada marwah penyelamatan umat. Jadi orang yang ingin belajar kepada mukharabinnya Allah, bagaimana mendekat dan mendirikan suatu kodrat maujudnya Allah pada diri. Bermukharabin adalah menjadi satu dengan Allah, sehingga dalam kehidupan ganda yang terjadi, yaitu dua jiwa hidup dalam satu tubuh. Maka untuk mendapatkan itu harus melalui ungkayan pengajian, ungkayan kajian. Tidak boleh berbahasa jahiliyah. Ini Allah. Nah, itu tidak boleh. Tapi menjawabnya harus dengan paparan kajian, yaitu paparan tajalli. Bukan sejarah, tapi paparan tajalinya. Inilah yang menjadi pegangan umat yang dimarwahkan oleh Allah ke dalam diri kita. Tidak bisa kita pintar-pintar langsung bisa bicara, tidak. Tumbuh dulu dengan benar, berbuah dulu dengan benar, menghasilkan dengan benar. Hayat Allah ada kajian dalam diri, insya Allah. Maka alamaul bayan, Allah akan mengajar kita cara berbicara dan cara membicarakan. Kenapa? Karena bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Dalilku adalah dasar kebenaran sebuah ilmu. Inilah yang menjadi tujuan kita. Bukan hanya bisa, tetapi harus tahu dan mengerti. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, insya Allah mudah-mudahan dengan kita memahami satu demi satu, tahap demi tahap tajalli tauhid diri kepada Allah, insya Allah tinggal kita mengikuti iman kita. Sami'na wa ta'na, itu yang penting. Tidak ada orang hebat di mata Allah gugur hebatnya, orang kuat di mata Allah gugur kuatnya. Semua kelebihan manusia gugur di depan Allah. Tetapi yang diterima Allah adalah ketundukan dan kepatuhan kita di dalam menjalankan amanahnya. Karena amanah inilah yang jadi sasaran utama. Ya ayyuhallazina amanu, amanu, imanu. Imanu itu adalah amanah, aminun, aman. Berarti orang yang percaya kepada amanahku, maka amanlah dia. InsyaAllah mudah-mudahan kita lebih paham lagi usul, asal usul daripada sebuah diri ihsan yang berasal dari wahyunya Allah kepada syafaat Rasulullah. Inilah diri yang syafaat, yaitu sallallahu alaihi wasallam, yaitu diri ihsan yang ada di dalam kalimat alif lam lam ha untuk kehambaannya, untuk hamba dirinya. Wujudnya akan muncul setelah kehambaannya. InsyaAllah mudah-mudahan jamaah bermanfaat dan bisa menjadi menambah ketawakalan kita di dalam mengamalkan ma'rifatullah kepada Allah. InsyaAllah hati-hati belajar ma'rifatullah. Ingat, lambat terlambat bukan artinya kalah. Menang atau dahulu bukan artinya menang. Tapi kesabaran dan kecintaan hatimu kepada Allah, itulah yang menentukan terbuka hijabnya kepada Allah. Barakallahu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.